Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video spesial untuk bulan Ramadan untuk menemani para warga sekolah dalam menjelang berbuka ya. Teman berbuka nama kontennya. Di video kali ini berisi tentang cerita-cerita ya, cerita-cerita yang berhikmah. Seperti ceritanya Abu Nawas, terus kemudian cerita-cerita kehidupan-kehidupan yang berkaitan erat dengan ya kehidupan sehari-hari kita lah. Salah satu ceritanya adalah cerita Abu Nawas. Siapa yang gak kenal dengan Abu Nawas ya? Mas Eka selalu kalau bulan puasa dulu waktu kecil itu selalu membaca buku-buku Abu Nawas gitu. Banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil dari situ gitu. Salah satu cerita yang melekat sampai dengan saat ini adalah kisah Abu Nawas dan temannya yang ingin membeli rumah gitu. Jadi ada temannya Abu Nawas itu ingin membeli rumah karena rumahnya itu terlalu sempit dan dia kepengen banget. Kemudian dia ke Abu Nawas. Nah, kenapa dia ke Abu Nawas? Seperti kita ketahui bersama bahwa Abu Nawas itu seorang yang pintar, cerdik, pintar, dan bisa membalik-balikan logika gitu. Dia adalah seorang sufi juga, makanya banyak yang bisa diambil dari cerita-cerita Abu Nawas itu ya. Salah satunya adalah ini cerita yang saat ini Mas Eka ingin sampaikan kepada para warga sekolah juga, karena cerita ini melekat banget kepada Mas Eka gitu, karena dari kecil ceritain hal tersebut. Kemudian juga Mas Eka menceritakan lagi kepada putra-putrinya Mas Eka gitu ya. Ya, jadi ceritanya begini. Ada suatu hari temannya Abu Nawas namanya Ahmad ya. Dia memiliki rumah yang ya rumahnya rumah standar lah gitu ya. Tipe 36 gitu, 6x6 lah seperti itu. Rumahnya standar aja. Ruang makan dan ruang dapurnya jadi satu, kemudian juga ruang tamunya juga jadi satu, dan kamarnya juga jadi satu. Jadi memang rumahnya sangat minimalis dan sangat kecil. Nah, suatu hari dia kepengen punya rumah yang lebih dari itu gitu. Tapi secara ekonomi dia mungkin tidak bisa untuk membeli rumahnya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan keluarganya nih, si Ahmad ini, kata istrinya, coba kamu ke Abu Nawas, karena Abu Nawas itu terkenal dengan pemberi-pemberi solusi yang baik gitu, jitu dan cerdik seperti itu, pintar dan tepat, nggak pernah salah. Bahkan kalau dikasih pertanyaan dari raja saja atau tantangan dari raja saja, dia selalu bisa memecahkannya gitu. Apalagi ini cuma meminta saran ke Abu Nawas bagaimana agar rumah terasa luas atau bisa jadi rumah yang besar gitu. Akhirnya si Ahmad ini pergilah ke Abu Nawas ya, jalan karena ini sohib bestinya gitu Abu Nawas ya. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si Ahmad. Terus, woi Mat, gimana bahasanya gitu ya. Oh ya Bu, nih aneh pengen curhat nih, pengen cerita nih sama ente nih. Wah boleh boleh, sini sini, cerita apa gitu kan. Aduh, seperti yang ente tahu nih Bu gitu kan, perumahannya itu sempit gitu, 6x6 gitu, sementara istri dan anak juga dua, istrinya satu, anaknya dua gitu ya. Dan rumah tuh terasa sempit gitu, sudah penuh dengan barang-barang gitu kan. Bagaimana ya caranya agar rumahnya terasa luas gitu kan. Terus kata Abu nih, kata Abu Nawas, ya udah beli aja rumah. Nah itu dia permasalahannya, langsung dipotong sama si Ahmad ini. Lah permasalahannya kenapa? Emang ente nggak punya duit? Itu dia Bu, kalau cuma buat beli rumah itu nggak ada duitnya gitu, pun kurang duitnya. Oh kurang ya? Bagaimana ya biarin rumahnya terasa luas? Akhirnya si Abu berpikir sejenak. Abu Nawas berpikir sejenak, diam. Seperti biasa dia selalu memikirkan hal-hal yang out of the box gitu ya, di luar nalarnya manusia gitu pada umumnya. Selang 2 menit kemudian baru Abu Nawas berbicara lagi. Oke, gini aja Mat, ente punya duit kan buat beli kambing? Ya kalau buat beli kambing mah ada Bu gitu kan, beli kambing 5 mah kebelilah gitu kan, beli sapi 1 ekor mah kebelilah, aneh lah gitu kan, kata si Ahmad nih. Oh yaudah kalau begitu ente sekarang pulang beli kambing domba 1 ya. Beli kambing nih domba 1 buat apa? Buat diternak, kata si Abu. Nggak usah, ente taruh aja di rumah ente. Lah tapi kan kagak ada kandangnya Bu. Itu nggak apa-apa, masukin aja, kata si Ahmad, kata si Abu nih kan. Pulanglah si Ahmad, membeli seekor domba. Setelah membeli seekor domba, dia taruh di rumahnya. Ditanya sama istrinya, gimana Pak? Kata Abu, apa ininya, apa solusinya? Ini disuruh beli domba 1 katanya gitu kan. Buat apa? Nggak tahu, udah ikutin aja katanya. Biar rumah kita terasa besar, mungkin dirawat kali, suruh dirawat, kemudian nanti setelah beranak pinak bisa dijual, kemudian kita bisa membeli rumah mungkin kali ya gitu kan. Taruhlah 1. Esok harinya datang lagi nih si Ahmad nih ke Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Wat gitu.
Bu, aneh udah beli 1 ekor domba nih katanya, sesuai dengan sarannya dari ente itu. Wah bagus, gimana rumah? Ya dimasukin domba ya jadi sempit lah gitu kan, udah ada anak 2, istri 1, kemudian perabotan-perabotan rumah tangga pula gitu. Ya sempit ya? Yaudah ente beli 1 lagi katanya, domba. Ah beli 1 lagi nih, kata si Ahmad. Iya ente beli 1 lagi katanya, masih ada kan duitnya? Masih sih gitu kan, tapi bener nih beli 1 lagi. Iya bener, ente beli 1 lagi domba. Serius? Iya serius, buat apa? Udah ikutin ya kan? Oke, nanti kalau udah beli besok ente kesini lagi ya. Oke siap, beli. Jalan lagi nih si Ahmad tret ya kan, ke pasar domba. Belilah dia 1 ekor domba lagi. Di rumah udah ada 1, dibeli lagi, datang. Assalamualaikum, salam ya kan. Pulang ke rumah. Kata istrinya, loh kok bawa domba lagi pak? Iya suruh bawa domba lagi nih kata gitu kan. Taruh lagi tuh dombanya di rumahnya. Udah ada 2 domba ya, udah ada 2 anak, 1 istri, domba, kemudian tempat tidur, udah amburadul. Di situ udah dombanya buang kotoran, makan di situ, buang kotoran di situ, bau banget gitu rumahnya gitu ya. Pulang ya, berangkat lagi nih keesokan harinya si Ahmad jalan lagi. Setelah jalan lagi si Ahmad ketemu lagi nih sama si Abu. Kata si Ahmad, Abu, aneh udah beli 2 nih, tapi rumah aneh bukannya makin besar, kok makin sempit gitu kan dengan adanya 2 domba tersebut. Mana bau lagi, kotoran di situ di mana-mana. Istri aneh udah ngomel-ngomel lagi gitu. Gimana nih Bu? Kata gitu. Tenang, kata Bu Nawas, tenang. Ini adalah prosesnya agar rumah kamu terasa luas, kata gitu. Agar rumah kamu menjadi besar, katanya gitu. Oke, kamu masih ada duit kan? Masih Bu, katanya gitu kan. Bisa beli 1 ekor sapi gitu ya, yang gemuk banget, yang besar banget, 1 ekor sapi. Kata si Ahmad, serius nih beli 1 ekor sapi? Iya beli aja 1 ekor sapi, kan tadi udah beli 2 ya kemarin ya, sekarang ente beli 1 lagi sapi, kata gitu kan. Beli 1 ekor sapi yang gemuk, iya percaya mana? Ya udah akhirnya si Ahmad pulang lah, beli 1 ekor sapi yang gemuk gede, ya kan? Bawa dia masuk ke rumah. Assalamualaikum. Kata si, loh kok beli sapi? Kata gitu kan. Kita pengen di rumah, kenapa harus beli sapi? Gak tahu nih, kata Abu beli ini, masukin lah ke sapi. Di dalamnya udah ada 2 ekor domba, 1 ekor sapi, terus 2 anak, 1 istri, kemudian si Ahmadnya sendiri gitu kan, belum perabotan rumah tangga, dia tidurnya jadi makin sempit ya, kemudian ruang makannya jadi makin bau, pokoknya rumah yang cuma 6x6 itu jadi sempit banget gitu kan, sempit bener-bener sempit, lebih sempit dari yang sebelumnya gitu kan. Akhirnya kesel ya si Ahmad ini, siaran nih katanya si Abu nih, nipu nih, padahal gue bestinya nih, pasti gue ditipu nih sama si Abu, kurang ajar nih. Ya deh besok gue tanya, pokoknya abis deh si Abu tuh ya kan. Gue kesel nih si Ahmad, karena si Ahmad bawa parang bawa parang dulu, kesel mau dengan hati yang membara banget, bawa parang, ngetok udah kagak ada salah. Abu keluar Abu, kamu ini Abu keluar, kata si Ahmad. Wah Abu dengan santainya gitu keluar. Woi Ahmad, assalamualaikum, kata Abu. Gak usah salam-salam, kata si Ahmad gitu kan. Ente kenapa? Aneh marah nih, aneh sedang marah Bu. Ente ngerjain aneh nih, kata si Abu gitu. Kata si Ahmad, ente ngerjain aneh nih, katanya. Ngerjain apa? Kata si Abu. Aneh kan pengen minta saran dari ente biar rumah aneh terasa luas gitu ya, agar aneh bisa beli rumah lagi. Kenapa ente malah memasukkan 2 ekor kambing, kemudian 1 ekor sapi ke dalam rumah aneh yang sempit banget gitu kan. Udah rumahnya kecil, terus diisi dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi yang besar, itu makin sempitnya Bu. Gimana dong ente? Katanya. Tenang, kata si Abu, itu prosesnya Mat. Sekarang ente merasa sempit ya? Ya udah sekarang gini deh, ente jual tuh 1 ekor kambingnya ya, gih. Hah? Dijual nih? Udah boleh dijual udah? Iya udah dijual silakan, kata si Abu. Udah jual. Pulang lah si Ahmad, yang tadinya marah jadi nggak marah. Pulang, jual nih 1 ekor kambing, tes domba ya, dijual. Esok harinya datang lagi nih ke Abu. Bu, udah aneh jual 1. Bagus, kata Abu. Sekarang ente jual 1 lagi tuh, 1 ekor dombanya. Hah, jual lagi nih? Iya jual, udah sana pulang. Pulang lah si Ahmad. Jual lagi nih 1 ekor domba, tes. Keesokan harinya dia datang lagi ke Abu. Ditanya sama Abu Nawas, gimana? Udah agak lega rumahnya? Udah sih, tinggal 1 ekor sapi aja tuh ya kan. Ampun gede banget itu gitu. Ya udah, sekarang ente jual 1 ekor sapinya, gih sana pulang. Jual nih beneran, udah boleh dijual. Iya udah jual sana. Pulang lah si Ahmad. Jual tuh 1 ekor sapi. Dombanya udah dijual, sapinya udah dijual. Kemudian datang lagi nih
kata si Abu. Ditanya sama Abu, gimana Mat? Rumah ente? Alhamdulillah Bu, katanya. Itu tadinya yang banyak domba nih tidur pit-pitan sama anak dan istri aneh gitu kan, sekarang jadi luas, alhamdulillah luas banget, luas gitu, gede dan gak bau, enak nyaman sekarang gitu kan. Terus kata si Abu, alhamdulillah. Si Ahmad bengong, loh iya ya, jadi besar rumah saya, jadi luas. Nah, apa yang bisa diambil dari hikmah pembelajaran ini? Bahwa sesungguhnya rumah seluas apapun kalau kita tidak bersyukur ya akan menjadi sempit, dan rumah sekecil apapun kalau kita bersyukur serasa luas. Jadi intinya adalah yang besar itu nafsu kita. Maka di bulan puasa ini bisa ditahan, apalagi untuk para warga sekolah ya yang ngerasa aduh rumahnya kecil, aduh ini saya kekurangan dan segala macam. Ya udah, bersyukur masih memiliki rumah, bersyukur masih bisa dapat KJP, bersyukur masih dapat PIP. Yang nggak dapat KJP, yang nggak dapat PIP juga masih tetap bersyukur karena masih bisa menikmati hidupnya. Karena mungkin ada yang lebih parah lagi dari kita, mungkin ada yang lebih di bawah lagi dari kita. Besarkan rasa syukurnya agar Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Selamat berbuka puasa, sampai jumpa di konten berikutnya.